Shalom Sobat Pasutri yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Tentu saja kami gereja mengharapkan saudara, Sobat Pasutri sekalian dalam keadaan yang sangat sehat. Dan jika saudara masih di dalam pergumulan, jangan menyerah, tetap bersandar kepada Tuhan, karena di dalam Tuhan Yesus ada sumber pengharapan. Hari ini saya Guru Injil Bunawan Kurnia, dan ditemani oleh Pak Dedi Sutendi sebagai narasumber di ngobrol-ngobrol kita. Selamat datang Pak Dedi di studio kami dan terima kasih sudah bersedia menjadi narasumber di Family Corner. Shalom, terima kasih sudah mengundang saya untuk hadir bersama-sama mengadakan pembicaraan yang menarik pada saat ini. Terima kasih, shalom untuk rekan-rekan yang sudah hadir bersama dengan kita. Baik, puji Tuhan. Sobat Pasutri, saya akan memperkenalkan profil singkat dari Pak Dedi Sutendi. Pak Dedi Sutendi adalah pembicara seminar, pengkhotbah, trainer, konselor, dan juga fasilitator retret. Pak Dedi menikah dengan penginjil Santa Rusliana dan dikaruniai putra Kevin Archibald Ginta berumur 24 tahun dan putri Charis Audrey Ginta 19 tahun. Dan saat ini mereka berdomisili di Los Angeles, California, Amerika Serikat. Nah, Sobat Pasutri sekalian, mengenal bahasa kasih pasanganmu dengan tepat, maka akan memudahkan kita untuk semakin membangun relasi kita dengan tepat. Sobat Pasutri, di pembahasan kali ini kita akan ngobrol dan mendalami dua bahasa cinta yang terakhir. Nah, ini dia, yaitu tentang bahasa cinta kasih waktu yang berkualitas dan juga sentuhan fisik. Memberikan waktu yang berkualitas sebenarnya adalah salah satu sifat dari Tuhan kita. Ketika Yesus berbicara dengan perempuan di Samaria di Yohanes 4, Yesus memberikan waktunya, hatinya, agar perempuan wanita Samaria tersebut dapat menemukan kebenaran yang sejati. Yohanes menuliskan bahwa hidup wanita Samaria ini kemudian diubahkan oleh kehadiran dan kekuatan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya tiap anak Tuhan, yaitu kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, harus memiliki karakter yang demikian, yaitu memberikan waktu yang berkualitas kepada pasangan kita. Nah, baik Pak Dedi, kalau begitu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan bahasa cinta waktu yang berkualitas itu? Terima kasih Pak Gunawan. Pak Gunawan, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita mungkin mendasari dulu dari firman Tuhan supaya pembicaraan kita ada biblical foundation. Yaitu dari 1 Yohanes 3:18. Silakan Pak Bun boleh bacakan. Oke, baik. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Waktu yang berkualitas adalah waktu yang diberikan secara khusus, ya, tanpa perhatian yang terbagi, undivided attention. Yeah. Karena kalau kita mungkin bisa bersama-sama dalam satu waktu, tapi kita tidak memberikan perhatian yang spesial, yang khusus, tidak masuk di dalam kategori ini ya. Nah, sekarang kita akan melihat ke arah pasangan kita nih, Pak Dedi ya. Jadi anggap aja ada satu pasang yang keduanya belum tahu bahasa cinta mereka. Nah, jadi bagaimana supaya kita tahu bahwa pasangan kita itu bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas? Apakah ada tanda-tandanya supaya bisa tahu pasangan kita itu bahwa punya bahasa cinta demikian? Pak Bun, ini memang menjadi sebuah ilustrasi, analogi, sekaligus menjadi perbandingan ya untuk memahami bahasa kasih. Contoh, sepasang pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, mereka makan bersama-sama di restoran yang spesial. Biasanya kalau kita perhatikan orang sedang pacar, termasuk pengalaman kita nih Pak Bun ya, kita lebih banyak ngobrolnya daripada makannya, betul? Betul. Kalau bisa memakannya dilama-lamain, nggak buru-buru ya. Bahkan mungkin minum-minuman sengaja pesan satu, pakai sedotan berdua. Ya. Kita makan makanan yang mungkin porsinya sedikit. Karena bukan itu poin kita, bukan makannya. Tapi komunikasinya, kita ingin saling mengenal, saling memuji,
saling memperhatikan, dan that's all about love. Bagaimana kita mengekspresikan kasih di waktu dan tempat yang spesial. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin pemuda-pemudi yang sama ini juga bisa melakukan yang mirip waktu pacaran, makan bersama di sebuah restoran. Tapi ada sesuatu yang berbeda nih, Pak Bun, karena waktu mereka makan lebih banyak diamnya. Lalu akhirnya mereka juga makan sekedar menikmati makanan apa yang disukai oleh masing-masing, tetapi rupanya belum tentu mereka memberikan satu perhatian yang spesial pada waktu mereka berdua. Pada waktu saya melontarkan ini, ada satu anak remaja yang sekarang sudah menikah ngomong ini, aduh, bukan zamannya lagi kita berdua seperti itu, makan berdua bersama-sama seperti waktu pacaran. Yang ada sekarang kita makan menikmati untuk diri sendiri, bahkan satu porsi pun nggak cukup, boro-boro untuk sharing dengan yang lain. Nah, ini sebuah contoh aja, Pak Bun. Bagaimana waktu yang berkualitas itu memang menentukan ya, bagaimana respon kita terhadap pasangan kita pada waktu bersama dengan pasangan. Kira-kira demikian, Pak Bun. Jadi memang kebanyakan, apalagi suami-suami gitu ya, Pak Dedi ya, kebanyakan waktu malam mereka makan berdua, satu ada yang pegang HP, satu ada yang yang melakukan hal-hal yang lain, sehingga itu belum disebut waktu yang berkualitas. Gitu ya Pak Dedi ya. Jadi waktu berkualitas itu adalah waktu di mana kita spend time sama pasangan kita, menghabiskan waktu, ngobrol, dan juga kita bisa membicarakan dari hal-hal yang ringan, yang romantis, dan juga hal-hal yang memang bisa membangun relasi pasangan dengan baik. Nah, jadi Pak Dedi, nah tadi Pak Dedi sudah memberikan salah satu contoh tanda-tandanya gitu ya. Jadi kita bisa mengenal, oh ternyata pasangan kita bahasa cintanya waktu berkualitas. Nah, sekarang bagaimana nih Pak cara kita memenuhi atau mengungkapkan bahasa cinta melalui waktu berkualitas itu? Wow. Nah, ini sebetulnya perlu waktu khusus menjelaskannya, tapi semoga dengan beberapa poin yang sederhana ini menolong kita ya Pak Bun, dan menolong para pasutri yang saat ini sudah mengikuti acara ini. Yang pertama adalah mungkin togetherness, Pak Bun. Jadi ini kebersamaan ini penting kita tekankan ya. Di dalam mungkin bahasa Indonesia kita hanya bisa mengungkapkan begini. Ada hal yang berbeda secara mendasar antara bersamaan dan bersama-sama. Begitu ya. Orang yang bersamaan belum tentu bersama-sama melakukan hal yang disukai. Misalnya, sepasang suami istri ada duduk bersama di ruang tamu bersamaan, tapi nggak bersama-sama melakukan hal yang sama. Yang satu nonton TV, yang satu mungkin pegang handphone atau baca sesuatu, yang satu tertarik pada yang satu tertarik pada yang lain. Memang untuk mengadakan satu pembicaraan yang berkualitas ya, Pak Bun, di dalam waktu yang spesial, yaitu bicara tentang quality time, kita memang perlu dengan intentionally mengusahakan dengan satu kemauan, desire, dari dua belah pihak tentunya ya. Nah, karena dengan itu akan membawa kita pada quality conversation, bukan hanya kita bersamaan, tapi kita bersama-sama diskusi, bercakap-cakap, menyatakan perasaan, pengalaman, pikiran, bahkan keinginan kita. Nah, ini yang penting. Karena kalau kita cuma duduk berdua, tapi nggak pernah sharing, nggak pernah ngobrol yang dalam, sesuatu yang perasaan kita, itu belum kita masuk dalam kategori ini, kita memberikan waktu kepada pasangan kita dengan bahasanya atau bahasa kita sendiri. Ya. Nah, misalnya waktu berbicara, kita sadar ya kita ada quality time, itu berarti menyangkut keseluruhan keberadaan kita. Ya. Waktu kita bicara, kita tetap memelihara eye contact kita memandang pasangan kita. Kita mendengarkan tanpa menginstruksi. Ya, kita mendengarkan perasaan kita. Dia sedang sedih, dia sedang senang, dia sedang kecewa, dia sedang capek. Kita bisa ungkapkan sama-sama tuh ya. Kemudian bagaimana kita juga melihat gesture nih Pak Bun. Kadang-kadang mungkin pasangan kita lagi bad mood. Lagi bete ya, lagi grumpy. Kita bisa lihat kan dari gesture body language waktu diajak ngomong kok nggak responnya
seperti yang kita harapkan ya. Lalu yang paling penting adalah kita memang mendengarkan dengan penuh perhatian. Tadi saya di awal mengatakan quality time bicara tentang undivided attention. Betul. Ini sebuah riset yang menarik nih Pak Bu. Dikatakan pada waktu orang berkomunikasi, biasanya orang hanya tahan 17 detik pertama. Biasanya after 17 second udah langsung pengen respon, udah langsung pengen nanggapin, langsung pengen interupsi begitu. Nah, ini adalah kita waktu bicara quality time tidak bisa dipisahkan dengan the art of communication, ya. Bahasa percakapan kita dan bahasa tubuh kita, gesture. Nah, lalu yang berikutnya adalah kita harus belajar learning to talk. Oh, ada banyak di dalam ruang konseling saya mendengarkan salah satu pasangan begini, Pak, saya udah memberikan waktu buat pasangan saya. Ya, kita memang arrange satu waktu, kita juga sama-sama setuju hari ini jam ini kita ketemu, pengen ada quality time. Tapi pas ketemu Pak, pasangan saya diam 1000 bahasa. Silent night. Saat teduh. Tadi dia lagi meditasi atau dia lagi merenung, nggak ngomong sepatah kata pun. Jadi saya ngomong banyak, dianya diam aja. Nah, mungkin suami atau kebanyakan pria sih Pak Bun ya, juga mungkin ada wanita atau mengatakan, karena saya bukan orang yang talkative, ya. Beda dengan pasangan saya, sanguin. Saya seorang melankolik, pragmatik yang saya nggak terlalu banyak ngomong. Jadi apa yang saya mesti ngomong, saya juga nggak tahu. Nah, sebetulnya kita mesti belajar sama-sama berbicara. Bicara apa aja, pengalaman hari itu, keadaan hari dan sebagainya. Dan yang terakhir, Pak Bun bicara poin ini adalah quality activities. Nah, waktu kita memberikan quality time, at least kita bisa melakukan sesuatu bersama-sama, ya. Tapi penting juga nih, bukan apa yang kita lakukan itu kita senengi, sedangkan pasangan kita atau bahkan mungkin dalam konteks keluarga, anak-anak kita nggak seneng. Tapi kita paksain, ayo sama-sama supaya kita punya waktu berkualitas mengerjakan kegiatan bersama. Kita mesti tanya dulu, kamu mau nggak melakukan dengan saya bersama-sama? Apakah ada misalnya ya hari libur atau weekend, seorang papa kasih, yuk kita bersih-bersih rumah yuk, cuci mobil yuk. Nah, saya lihat ada satu keluarga ya, sebetulnya bisa aja sih Pak Bun, ya mobil udah kotor bawa aja ke tempat pencucian mobil, tapi ini saya kreatif, saya pengen menggunakan quality time, bukan bicara bersihin mobilnya, tapi sama-sama dengan senang melakukan kegiatan yang sama in simple ways. Nah, mereka cuci mobil sama-sama, walaupun ya si anak nyiram air kemana-mana, sabun belepotan, it's okay. Mereka bisa ketawa bersama, dan at the end mengatakan, iya ya, sebetulnya nggak mahal untuk memberikan quality time. Dari yang sederhana, dari yang praktis, dari situ mereka belajar. Sambil nyuci mobil, mereka ketawa, mereka ngobrol yang biasanya mungkin kalau menggunakan atau situasi yang sangat kaku, itu nggak akan tercipta ya. Tapi dari hal yang sangat sederhana dan santai, anak sekarang bilang dalam keadaan yang sangat santuy, begitu ya. Akhirnya terjadi pembicaraan di situ, ya. Begitu Pak Bun kira-kira. Ya, memang tadi menarik apa yang disampaikan oleh Pak Dedi, khususnya soal togetherness itu ya Pak ya. Memang kadang-kadang banyak sekali ya, bahkan saya juga pernah kadang-kadang kalau misalnya lagi pergi antar istri ke mall seperti itu ya, dan kita sepertinya bukan undivided tapi divided, pikiran kita kemana-mana seperti itu ya. Dan memang dari apa yang Pak Dedi sampaikan, semoga ini bisa sedikit membuka pikiran kita bagaimana kita harus membina satu waktu yang berkualitas terhadap pasangan-pasangan kita. Tadi ada poin-poin yang menarik dan saya rasa itu bisa menjadi satu guideline bagi kita supaya kita bisa memulai untuk menciptakan waktu yang berkualitas bersama dengan keluarga kita ataupun khususnya pasangan kita. Nah, dan Pak Dedi, kita tahu ya bahwa setiap keluarga itu pasti mempunyai waktu yang berbeda-beda. Ada waktu yang kalau misalnya contoh pengusaha, keluarga yang pengusaha pasti ya waktunya ada lebih luang, atau yang jam kantor pasti lebih mengikuti jam kantor. Sehingga waktu orang tua sama anak-anak ataupun dengan pasangannya itu kadang-kadang tidak match ya, tidak ngeklik gitu, tidak ngepas. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah ada satu idea atau trik yang bisa
Bapak bagikan kepada kita. Bagaimana nih caranya menjadwalkan waktu yang berkualitas dengan keluarga atau dengan pasangan gitu ya di tengah kesibukan keseharian kita? Ya, mungkin memang nanti saya akan ambil contoh praktis dalam Ya, kehidupan kami, ya, keluarga, ya. bahkan juga kehidupan dari teman-teman yang saya juga amati, dan itu menjadi contoh yang baik buat keluarga kami ya. Ya. Memang Pak Bun, tadi saya Hmm. katakan di awal, kita memang perlu intentionally Hmm. mengusahakan. Ya. Karena kalau kita beralasan selalu karena tidak ada waktu, sibuk, ya, kita punya beda waktu, apalagi kalau anak kita udah teenager tuh, Pak Bun, Iya. aduh, Iya, dulu waktu anak kita masih kecil, pengalaman kami berdua, saya dengan istri ya, dulu ngajak anak misalnya ke undangan, makan sama teman-teman kita, mereka excited ya, waktu kecil, iya Pak, bahkan kalau nggak diajak, mereka merengek-rengek, nangis, papa, mama ikut, begitu ya, saya masih ingat tuh anak saya ya, Iya, iya. udah papa, mama mau ketemu om, tante ini, iya kenapa saya nggak boleh ikut? Wow, rekan-rekan Pak Sutri yang terkasih, saya mau katakan, ketika masih ada momen kesempatan itu, gunakan. Ya, Gunakan. setuju. Kadang-kala kita rasanya terganggu ya, aduh ini anak kok mau ikut-ikut kemana-mana ya, ngeganggu aja. Begitu ya. Karena ada satu waktu ketika anaknya sudah remaja, pengalaman kami nih Pak Bun, dan pengalaman teman-teman saya anaknya remaja, sekarang terbalik. Mau ngajak mereka makan loh, bukan ketemu teman kita, susahnya minta ampun. Betul. Padahal kita udah nanya, apa kesenangan kamu? Ayo pilih restoran yang kamu suka, makanan yang kamu suka, papa mama ikutin. Enggak Pak, saya udah janji dengan teman. Nah berarti ya, untuk redeeming the moment, the time itu so precious, ya sangat mahal harganya. Nah jadi bagaimana kalau kita lakukan ini model yang sederhana kembali ya Pak Bun, bisa di rumah waktu makan malam. Nah kita bisa nggak ada janjian, dan kita harus kasih contoh nih, orang tua selama makan, coba HP-nya jangan dilihat dulu. Ya, singkirkan dulu. Kita ngobrol aja yang ringan-ringan. Dan ingat ya Papa Mama, kalau ngajak ngobrol anak dengan quality time, jangan interogasi. Jadi anak Toma. Kita tadinya mau care, tapi jadi curious, bin kepoh. Begitu ya, anak bisa bedain lah. Ini si Papa Mama tuh care sama satu lagi, atau kepoh. Begitu ya. Kita mulai dari memberikan telinga kita. Dengerin aja mereka ngomong apa. Anak remaja itu suka didengerin, dan paling nggak suka diinterrupt. Begitu ya. Nah, sama dengan pasangan kita lagi ngeluh, ngomel tentang pekerjaan, tentang keadaan hari itu, kita saling mendengarkan. Nah, itu penting. Jadi, di dalam situasi yang sangat natural, di dalam keseharian, kita bisa memberikan waktu yang berkualitas untuk pasangan anak-anak. Yang kedua, ini yang saya lakukan. Memang sulit kadang-kadang mencari waktu ya, tapi momen yang saya gunakan untuk berbicara, berkomunikasi, mengerti pergumulan anak, misalnya waktu antar anak ke sekolah. Dari rumah ke sekolah itu butuh waktu kan, di mobil misalnya. Bukan hanya waktu ke sekolah, waktu ke gereja, waktu piknik. Kita kan di mobil tuh ya, daripada masing-masing lihat HP-nya, nggak ngobrol ya. Nah, coba gunakan itu sebagai momen untuk kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah, dalam kesempatan lain memang mungkin ada hari-hari yang istimewa, hari-hari yang spesial, ya. Misalnya kalau kami menggunakan Natal atau malam Natal, misalnya atau waktu ada acara ulang tahun, biarlah kita menggunakan momen itu sebagai momen of sharing, di mana kita satu dan lain boleh cerita tuh tentang pergumulan kita atau keseharian yang kita alami di hari-hari sebelumnya, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita dengar, baik dari pasangan maupun anak. Nah, ini menjadi satu momen penting ya. Jadi bukan hanya celebration-nya, tapi gunakan the precious moment untuk kita jadikan itu bukan hanya sebagai quality time, tapi menjadi memorable moment, di mana itu akan diingat oleh anak-anak atau pasangan kita. Di hari kasih sayang ada keluarga yang kreatif sekali, di hari itu mereka adakan permainan, game, mereka cuma nanya. Nah, dengan bahasa kasih ya, kalau papa mama paling senang kita melakukan apa buat papa mama. Wow, ini anak kreatif ya. Lalu papa mama balik nanya, kamu pun paling senang apa yang papa mama lakukan buat kalian. Dan papa mama nambahin, apa yang kamu tidak sukai. Dan anak langsung ngomong. Kita paling nggak suka dari papa mama, baru kita ngomong sekalimat, papa mama ngomong 10 kalimat. Anak remaja. Jadi ini menarik ya.
Kadang-kala dengan momen-momen khusus dari kasih sayang, berdialog, muncul untuk keluar, ya, ada. Kita merasa diserang loh. Oh, anak saya bisa ngomong terus terang kepada kami, dan kita jangan membela diri. Oh ya, dan katakan bahasa yang kita sering kali gunakan, yang kita juga harus belajar ya. Kalau memang kita salah ya minta maaf. I'm sorry, papa mama nggak bermaksud begitu. Dan anak akan menjadi senang ya waktu curhat atau bicara tentang perasaannya kepada kita tanpa merasa lihat. Nah, tadi Pak Dedi di awal bicara soal ingin menceritakan contoh konkret Pak ya, tentang pasangan yang bisa membina atau membangun satu waktu berkualitas. Nah, apakah Pak Dedi bisa ceritakan Pak? Wah, kita pengen dengar juga nih ya. Ya. Pak Bun, memang banyak kasus di sekitar kehidupan rumah tangga yang menarik. Dan akhirnya memang ujung-ujungnya kita yang mendampingi atau mereka yang mengalami menyimpulkan yang sama. Iya ya, bahasa kasih itu mesti dipelajari, mesti dipraktekkan, dan kita tuh mesti menyadari. Kita tidak boleh mengabaikannya. Nah, makanya kalau saya mimpin kelas pranikah Pak Bun, saya tidak melewatkan untuk memberikan bahasa kasih ini. Ya, tentu saya akan memberikan berbagai resources, tetapi tetap ya mengacu pada 5 bahasa kasih, karena bagi saya itu penting. Nah, ini contoh nih, ada seorang ibu mengeluh, ya, tentang pekerja di kantornya kepada suaminya. Aduh Pak, sebel banget nih, ada teman kerja yang nyebelin, sampai saya tuh capek ngadepin dia. Udah mas, saya tuh banyak kerjaan, ngadepin orang ini, makanya Papa lihat deh, kalau mamamu ke kantor atau pulang dari kantor, muka tuh cemberut. Karena saya tuh capek, gitu. Kalau bisa pengen keluar dari perusahaan ini. Nah si suami, nah ini kan, si istri lagi cerita pasangan ya Pak Bun. Si suami, pria, bisa dengan logical thinking atau reason mengatakan, ya kalau kamu rasa kesal, ngomong sama manajermu. Ya, coba ngomong, kenapa, apa yang terjadi. Hari pertama Pak Bun. Hari kedua, istri pulang dari kantor ngomong yang sama. Aduh Pak, gemes banget, orang yang sama diceritain, situasi yang sama diceritain, nasihat yang sama disampaikan. Udah, kamu lapor manajer aja, ya. Mungkin orang itu perlu diberhentikan. Hari ketiga, pulang dari kantor, cerita yang sama si istri. Aduh, hari ini tambah kesel. Disebut lagi, orang yang sama, situasi yang makin buruk. Si suami dengan enteng mengatakan, udah, kata gua juga lapornya sama manajer, beres. Kamu ngadu ke saya juga percuma. Saya bukan manajermu. Ups. Langsung si istri terdiam, malah nangis. Nah, si suami bingung. Loh kok kamu nangis? Saya kan kasih nasihat buat kamu. Nah, di sini terjadi sesuatu yang menarik nih. Ini sesuatu yang bisa kita pelajari dan mungkin bisa terjadi di antara kita tentang bagaimana mengekspresikan perasaan dan mengungkapkan ide. Biasanya sang suami pengen langsung jalan pintas dengan logiknya ya. Si istri ingin melupakan perasaan tapi nggak tahu mesti ke siapa. Lalu si bicara begini. Yang saya harapkan dari kamu, kepada pasangan yang ngomong, ini istri ya Pak Bun, mengatakan, saya butuh didengarkan dan empati dari kamu. Setiap saya cerita, kamu ngomongnya laporin ke manajer, tapi saya nggak melihat kamu empati sama saya. Saya udah capek di rumah, pulang ke rumah, saya mesti melakukan hal ini tuh. Tidak ada ekspresi empati. Nah, sebaliknya si suami berpikir bahwa dia sudah memberikan solusi dan menganalisa peristiwa di kantor. Dia berpikir kalau saya membahasakan dengan kalimat saya akan menolong menghibur dia. Ternyata tidak. Nah, di sini si suami sedang menggunakan ini Pak. Berpikir kalimat peneguhan, tapi di konteks yang salah mungkin ya. Dan si istri menceritakan perasaan, berharap dapat empati dari pasangannya. Dan akhirnya, baru setelah si istri mengatakan, yang saya butuhkan kamu mendengarkan saya itu lebih dari cukup. Dan berempati pada saya, waktu saya share begini. Nah ternyata sederhana, Pak Bun, bahwa istri ini pengen ada quality time. Waktu yang berkualitas, bukan cerita masalah di kantor, tapi ada hal lain yang mau cerita
Tapi sang suami setengah mata, udahlah, gue udah capek. Begitu kamu selalu sharing, ngomong yang sama, diulang lagi. Nah, poinnya di sini ada yang hilang ya. Iya. Yang pernah kita bahas, understanding. Dan kembali empati di dalam pembicaraan itu. Itulah Pak Bun, satu studi kasus yang mungkin saya bisa paparkan, ini menyangkut bahasa kasih juga ya. Dan kalau misalnya dengar dari penjelasan Pak Dedi, ya, sebenarnya membangun quality time atau waktu yang berkualitas itu tidak mahal juga ya Pak ya. Jadi sebenarnya bisa kita lakukan di dalam keseharian kita bersama keluarga, bersama pasangan. Dan juga sangat penting bagi kita untuk sungguh-sungguh mengenal bahasa kasih pasangan atau anak-anak dan keluarga kita. Sehingga waktu kita berkomunikasi itu seperti ngeklik. Dan komunikasi yang baik itu akan membangun keluarga yang baik. Menarik yang tadi Pak Dedi sampaikan ya Pak. Nah sekarang kita akan melihat bahasa kasih yang kedua nih Pak. Yaitu bahasa kasih tentang sentuhan fisik. Nah sebenarnya bahasa cinta tentang sentuhan fisik ini apa maksudnya ya Pak Dedi? Ya. Memang di dalam konteks Asia nih Pak Bun, hal ini jarang dibicarakan ya. Termasuk di dalam bimbingan pranikah, kadang-kadang sesi ini disampaikan tapi singkat sekali. Karena kita punya anggapan bicara seks itu masih tabu di konteks timur. Kalau di dunia barat kan terbuka, buku-buku juga membahas hal ini begitu gamblang. Coba kita lihat deh, buku-buku bahasa Indonesia yang membahas isu ini itu sedikit sekali ya Pak Bun, dibanding dari buku-buku impor yang kita dapatkan. Mungkin mereka bisa membahas dengan sangat gamblang, dan ini memang penting. Ya, bukan untuk dihindari, dibicarakan, bukan dianggap tabu, tapi justru ini perlu. Nah, sebetulnya bahasa kasih yang kelima ini bicara tentang sentuhan fisik ya Pak. Bagaimana kita mengkomunikasikan kasih secara emosional, tapi melibatkan sentuhan fisik. Dan ini berlaku Pak, bukan untuk pasangan, bukan untuk suami istri, tapi orang tua dan anak juga saya kira. Betul nggak Pak Budi? Betul. Ya. Jadi sentuhan fisik ini bermacam-macam ya Pak ya. Ada contoh-contohnya kayak apa ya Pak? Misalnya. Nah saya mulai dengan hasil penelitian dulu ya Pak Bun dari psikologi perkembangan. Dikatakan demikian, seorang anak yang pada masa kecilnya, khususnya pada waktu dia baru lahir, pada masa bayi, pada masa kanak-kanak, lebih banyak dipeluk, ya. Lebih banyak dibelai, dicium, dan mendapat sentuhan dari orang tua. Pada waktu mereka bertumbuh, khususnya 10 tahun pertama itu sangat kritikal ya Pak Bun. Dan pada waktu mereka nanti bertumbuh, menjadi remaja atau bahkan dewasa, mereka lebih sehat. Karena mereka mendapat sentuhan yang memang diperlukan. Nah ini yang pernah kita bahas di dalam Alkitab, banyak sekali contoh-contoh ya tentang hugging and kissing. Ya, bagaimana ada gambaran di Alkitab ya, sang bapa memeluk anak, saudara kandung saling berpelukan, seperti Yakub terhadap saudara-saudaranya ya. Jadi ini adalah ekspresi sentuhan fisik yang digambarkan di dalam Alkitab. Nah, seiring dengan tentu pertumbuhan, ketika anak ini berkembang menjadi pria atau menjadi seorang wanita, menjadi seorang pemuda-pemudi, ini akan sangat mempengaruhi dalam relasi mereka dengan lawan jenis. Ya tentu sejak kecil kita bisa mengajarkan ya Pak, apalagi di dalam masa-masa yang sangat kritikal ini ya, kita perlu mengajarkan pada anak-anak mana bagian yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak. Karena begini Pak, sentuhan fisik bisa membangun, bisa menghancurkan. We can make it or break it. Begitu ya. Kita akan melakukan itu dengan penuh kasih atau kebencian. Sama sentuhan fisik, tapi yang satu adalah bentuk kasih sayang, tapi yang satu bisa dalam bentuk abuse. Dua-duanya sentuhan fisik. Betul. Makanya ayah menampar seorang anak bukan hanya menampar menyentuh pipinya, tapi akibatnya apa? Itu melukai sang anak seumur hidup. Wah, saya pernah ditampar papa saya. Saya baru ngomong sesuatu, papa tanpa nanya dulu langsung mukul saya, dan itu
ini sih udah nggak berasa nih, Pak, mm. tapi di sini masih berasa. Nah, itu ada anak remaja bisa ngomong gitu, Pak. Ya, ya, Tapi ya. sebaliknya, ada anak atau seorang remaja yang nggak butuh pelukan dari orang lain, sentuhan dari orang lain, karena mereka sudah merasa cukup dari sejak kecil dan didapatkan dari orang yang tepat, yaitu apa? Orang tuanya. Betul. Nah, jadi ini adalah bahasa kasih yang memang Allah berikan untuk kita. Tetapi kita tidak boleh misuse and manipulate, ya, karena itu bisa membuat seseorang menjadi terluka atau membuat orang bisa menjadi sukacita ya karena mendapatkan pelukan, kasih sayang yang hangat dari anggota keluarga maupun orang-orang terdekat. Nah, bentuknya apa? Tadi sederhana, Pak, holding, ya, hugging, bahkan kissing, tentu di dalam appropriate way ya, karena maafkanlah kalau anak remaja dipeluk-peluk di depan teman-temannya juga nggak suka. Jadi ada anak remaja, "Mah, saya tuh paling risih kalau mama peluk-peluk saya di depan teman saya." Ini anak udah SMA, Pak, anak cowok begitu ya. Kalau mama mau peluk ketika teman saya udah pulang, silahkan begitu. Nah, ya ada teman saya ngomong gini nih, Pak Bun. Menarik sekali, waktu itu baru saja menikah ya. Kemudian saya punya anak masih kecil. Dia kasih nasihat kepada saya dan isi begini. Katanya, peluklah anakmu erat-erat selama masih mau dipeluk oleh kita, orang tua. Karena ada saatnya ketika kita ingin memeluk mereka, mereka sudah tidak lagi bersama dengan kita. Wow. Waktu awalnya kurang mengerti itu nasihat yang sederhana itu ya. Betul. Dari teman saya yang sudah menikah, yang anaknya sudah besar. Tapi benar juga ya, ada satu momen mungkin anak kita ini mungkin udah agak susah juga tuh mau dipeluk ya. Pas mau dipeluk nggak selalu bersama dengan kita. Pas mau dipeluk malah lari begitu ya, seperti anak pria tadi. Nah, jadi sebenarnya bahasa kasih yang perlu harus kita pelihara. Namun bukan berarti kalaupun anak kita sudah dewasa ataupun maaf, kita juga mungkin sudah merasa aduh kita bukan lagi orang muda lah yang peluk-pelukan kayak gitu. Kayaknya udah nggak perlu. Bagi saya enggak ya. Bagaimana menyatakan sentuhan fisik itu sampai kita tua. Sampai bahkan saya melihat ada seorang, tersentuh sekali di hari kasih sayang, banyak teman-teman ngasih klip-klip yang menyentuh sekali, Pak Bun. Ada seorang oma yang tidur bersama-sama berbaring dengan sang kakek ya, sang opa di saat-saat terakhir. Cuman pegang tangannya. Wow. Itu gambaran yang sangat menyentuh hati saya. Bagaimana seorang nenek tanpa banyak berkata-kata menyentuh tangan suaminya yang sudah sama-sama usia lanjut. Dan itu membuktikan kasih mereka itu sampai akhir hayat mereka ya. It's amazing, wonderful picture. Begitu ya. Itu aja Pak Bun, kira-kira ya. Lalu bagaimana kita bisa tahu ya Pak ya, maksudnya bahwa pasangan kita itu memiliki ciri-ciri bahwa ternyata bahasa cintanya pasangan saya itu adalah sentuhan fisik. Kadang-kadang saya suka buat joke, Pak, buat lelucon. Gimana tahu pasangan kita suka dengan sentuhan fisik? Begini aja, pas mau disentuh dia mengatakan haleluya. Bukan sebaliknya, pas mau disentuh keluarkan tulisan don't touch. Wah, itu bahaya ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ya kita bisa mengerti setelah sekian lama kita hidup bersama. Sebetulnya sekali lagi ya, kejujuran, keterbukaan, bagaimana kebiasaan itu kan dipupuk tiap hari ya Pak Bu. Jadi sebetulnya kita bisa melihat kok ya kalau pasangan kita bisa sangat senang ya pada waktu dia sedang sedih, waktu dia lagi cerita sama kita, atau pada waktu mungkin terjadi pertengkaran yang hebat. Akhirnya dua-dua saling menyadari dan kita minta maaf satu dengan yang lain, bahkan kita nangis bersama, lalu kita berpelukan. Bukan teletabis ya Pak berpelukan begini tapi dengan kasih yang murni. Nanti anak-anak cerita nih di depan yang lain, teletabis papa mama saya selama ini nggak pernah pelukan, tapi itu menjadi contoh yang baik ya. Jadi ada anak ngomong begini Pak, wah papa mama kalau lagi bertengkar hebat, kalau mereka lagi berargumentasi debat saya lihat sendiri loh. Dan mungkin ada kalanya papa yang salah, ada kalanya mama yang salah, tapi setelah mereka sama-sama mengerti persoalannya, saling memaafkan. Yang saya sangat hargai adalah mereka berpelukan. Begitu ya. Sama kan ketika kita mendisiplin anak kita. Ya,
Anak kita mungkin sampai nangis waktu kita disiplin dia, tapi untuk menunjukkan kasih. Kenapa papa atau mama mendisiplin kamu? Ya, karena papa mama itu mengasihi kamu. Buktinya apa? Nah, mungkin setelah kita disiplin, peluk dia waktu dia nangis. Dan ini sangat penting waktu anak masih kecil ya. Jadi, ya, papa mama mendisiplin saya karena saya salah. Papa mama menegur kesalahan saya karena saya salah. Tapi papa mama tidak membenci saya. How do I know? Karena setelah papa mama mendisiplin saya lebih suka menggunakan kata disiplin daripada menghukum ya, supaya di dalam konotasi anak bisa mengerti dengan lebih baik. Nah, tapi papa mama setelah mendisiplin saya, papa mama memeluk saya. Bahkan saya pernah melihat mama menangis bersama dengan saya mengatakan, "Nak, sebetulnya mama nggak mau melakukan ini. Ya, tapi karena kamu berbuat yang salah, mama nggak mau kamu melakukan kesalahan yang lebih besar lagi. But I love you." Wow, itu sangat menyentuh ya. Jadi ekspresi kasih, bahasa kasih anak pasangan berbeda, Pak. Tapi memang kita perlu mempelajarinya, ya perlu mengertinya. Tadi misalnya kalau anak sudah besar, tentu dia juga nggak mau dicium-cium, ya Pak. Tapi pada waktu dia misalnya lagi bete, absen di sekolah, aduh PR banyak, kita boleh masuk ke kamarnya, tepuk bahunya. Kamu kasih ya. Wow, itu menolong sekali, Pak. Itu pengalaman saya dengan anak-anak. Kita nggak usah banyak bicara, cuman hanya ya rubbing atau mengusap-ngusap bahunya. Itu sudah menolong. Nah, ini waktu saya ikut seminar, Pak, karena kita belajar konseling, ada satu terapi yang mengatakan penting sekali terapi sentuhan. Sekali lagi dengan inappropriate way tentunya ya. Jadi kalau ada seorang lagi absen, ini dalam konteks tentu sesama jenis, misalnya perempuan dan perempuan, laki dengan laki, di dalam konteks yang tepat, yaitu bagaimana touching itu membawa healing. Nah, tetapi kita mesti hati-hati juga, tidak di dalam setiap sesi konseling ini bisa dipraktekkan. Misalnya, ada misalnya anak yang tiba-tiba menghindar untuk disentuh oleh orang dewasa. Nah, kita mesti aware, what happened? Karena dia pernah mengalami pengalaman traumatik, misalnya. Karena papahnya, mamanya seringkali abuse dia. Nah, ini ada satu riset yang menarik juga di sebuah shelter, Pak. Itu di Amerika ya. Jadi ini para penyelamat binatang, kan di sana banyak ya, Pak, kucing, yang doggy, diselamatkan oleh para rescuer. Itu bisa diperhatikan, ada maaf ya, ada kucing, anjing, begitu mau didekati, langsung berontak dan menjauh lari. Ternyata baru ketahuan sama rescuer, Pak. Anjing, kucing ini di-abuse oleh orang. Disiksa gitu ya, Pak? Disiksa, begitu. Jadi waktu lihat manusia, udah ada ketakutan, trauma. Wah, ini jangan-jangan orang ini akan menyiksa saya lagi. Kebayang nggak? Ya Allah itu menciptakan kepekaan di dalam senses kita, di dalam indera kita. Tadi Pak Bun tanya ya, bagaimana sentuhan fisik ini bisa kita tahu Allah itu menciptakan diri kita unik ya. Senses kita bukannya dari sentuhan di tangan, dari penglihatan, dari pendengaran, dari indera penciuman, indera perasa. Itu menjadi kita kaya mengerti tentang bahasa kasih. Sama dengan peristiwa yang tadi saya ceritakan ya, apalagi seorang anak. Manusia diciptakan hal begitu mulia. Ya. Jadi kembali ya, apakah kita sudah melatihnya? Apakah kita sudah mempraktekannya? Dan apakah kita juga mau belajar berubah? Karena ada orang ngomong begini nih Pak, seorang ayah ya, aduh saya dibesar dalam keluarga yang totopan, nggak ada sentuh-sentuhan. Malah satu kali ya, waktu saya mau peluk papa saya di hari ulang tahun, papa saya risih. Apaan sih? Begitu ya. Jadi kebayang nggak, saya dibesarkan oleh papa yang toto, saya mau peluk aja, dia merasa risih. Gimana saya mau praktekin ini? Saya bilang, Pak, mungkin bapak risih, ayah bapak risih, tapi istri dan anak bapak tidak, bahkan memerlukannya. Begitu ya. Demikian kira-kira Pak Bun di dalam berbagai contoh, semoga menolong. Nah, jadi Pak Dedi, saya pengen lebih mendalami sedikit tentang yang risih-risih tadi, Pak. Tadi ada orang tua yang mungkin risih dan kaku, mereka nggak mau disentuh dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ternyata orang yang kaku dan risih ini kita sentuh dan tidak mau, apakah kita harus terus memaksa atau mengungkapkan atau gimana menurut Pak Dedi? Ya, ini baik sekali pertanyaan Pak Bun, karena ini adalah proses learning terus menerus. Ya, ada kalanya saya mungkin boleh mengatakan pada
anak-anak yang mungkin mengatakan, "Duh, papa saya emang nggak pernah nyentuh saya, Pak." Mm-mm. Nah, coba kalau kamu memang mau papa mau menyentuh kamu, sampaikan aja, "Pak, aku dapat nilai bagus loh, hug me," gitu ya. Nah, kadang-kadang dengan sign begitu kan, ya anak saya kadang-kadang bisa bilang itu, "Give me hug," begitu ya. Kita Mm-mm. berikan pelukan begitu. Mm-mm. Kadang-kala memang kita pun nggak aware atau Mm-mm. mungkin nggak care atau nggak sadar begitu ya. Mm-mm. Nah, tapi pada waktu kita melihat ada kebutuhan itu, kita sebagai orang tua perlu belajar dan dengan hati melakukannya. Jadi jangan jadikan alasan bahwa karena saya tidak biasa atau tidak pernah, maka saya tidak bisa melakukan. Ya, 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 ya. Kita harus belajar. Ya. Tapi ada juga tadi yang saya katakan, ada orang-orang tentu mungkin resisten ya, bahkan menghindar. Kita nggak bisa maksa. Betul. Sorry Pak Bun, kita mau ngomong terus terang karena ini bicara tentang intimasi ya. Ada satu pasangan yang bercerita pada malam pertama mereka setelah menikah, mereka tidak melakukan hubungan seks. Karena salah satu di antara mereka traumatik. Tapi bersyukur salah satu pasangan yang mengerti itu tidak mengidentifikasi atau menafsirkan atau menjudge bahwa oh dia menolak saya. Oh dia menghina saya. Oh dia tidak mencintai saya. Ini gak gampang. Makanya kalau saya membimbing pranikah tuh saya kadang-kadang kalau ada hal seperti ini, waduh benar juga ya. Terlalu banyak PR yang mesti kita diskusikan. Nah, siapa yang mengira? Dan untung pasangan datang pada konselor, Pak. Mereka butuh pertolongan. Awalnya mungkin salah satu mengatakan, aduh, kok saya seperti ditolak ya? Unwanted, unloved, and rejected. Tapi setelah ngomong dengan konselor, ternyata salah satu pasangannya ada traumatic experience. Bukan nggak mencintai, dia tuh harus belajar dulu disentuh dengan merasa secure dulu, aman. Karena ada pengalaman di masa lalu. Nah ini mungkin Pak Bun, kadang-kadang kita nggak boleh langsung judge ya. Wah, kok misalnya pasangan atau anak atau siapa saja, atau bahkan mungkin orang tua kita perlu tahu mungkin latar belakangnya. Iya. Memang saya yakin, atau menurut Pak Dedi gimana, bahwa ya serisi-risinya orang, sekaku-kakunya orang butuh cinta kasih disentuh ini ya Pak ya. Right. Iya. Betul. Nah, kepengen tahu aja dari Pak Dedi, selama Pak Dedi memberikan ceramah atau memberikan konseling kepada pasutri-pasutri gitu ya tentang sentuhan fisik ini Pak. Menurut Pak Dedi untuk untuk orang Indonesia, pasutri orang Indonesia, yang paling jarang mereka lakukan itu bentuk sentuhan fisik apa Pak? Iya. Jadi ini memang menarik ya. Pada waktu saya misalnya di Amerika, studi Amerika, mungkin Pak Bud juga mengerti konteksnya ya, dan teman-teman yang hadir. Orang Barat itu sangat ekspresif ya. Betul. Dosen bisa meluk mahasiswa habis presentasi. Itu dia good job, wah dipeluk, kadang-kadang malah bisa saya sebagai student dipeluk dosen agak risih gitu ya. Gitu. Atau teman kelas ya. Kadang cowok cewek bisa habis kelulusan atau ada sesuatu yang menyenangkan. Baru aja masuk ke kelas saya masih ingat ya. Dia nyapa saya lah. Ini padahal wanita ya. Langsung meluk, awalnya saya risih banget gitu ya. Tapi itulah ekspresi mereka. Memang ada perbedaan budaya antara orang Barat dengan orang Asia ya. Tetapi di tengah perkembangan zaman saya melihat kita bisa belajar kok ya. Karena kita bukan belajar dari budaya. Kita belajar dari Alkitab. Hugging and kissing is not a new ones. It's biblical terminologies. It's biblical vocabularies. Tetapi tentu dipraktekkan di konteks dan di waktu yang tepat. Nah, jadi saya mungkin agak risih dipeluk atau memeluk. Tapi mungkin itu bahasa kasih anak kita. Saya yakin tanpa kita mesti belajar, kita tahu ya anak kita masih kecil, jatuh, tiba-tiba nangis, otomatis refleks kita dalam memeluk dia. Ya. Karena untuk menenangkan dan setelah dipeluk, anak itu merasa nyaman dan dia itu merasa aman di tangan orang tua yang memeluknya. Nah, Pak Bun, memang kita mungkin perlu membudayakan touching family. Iya. Kayak bukan dengan apalagi tangan. di tengah-tengah zaman ya, yang tuh kalau kita dengar cerita yang menyedihkan, oh so touching, begitu ya. Why we don't express in practical ways? We become touching family. Ada yang lagi marah, kita jangan langsung menimpali dengan perkataan, mungkin dia butuh waktu.
give him or her space. Hmm. And after that, hug her, hug him. Hmm. Okay, I understand. You are upset, you are sad, you are Hmm. angry. Dan buktikan hal seperti itu menolong banyak. Tadi ya, touching Hmm. is healing. Hmm. Kemudian kita juga bisa mungkin mempraktekkan di dalam ungkapan-ungkapan yang tidak harus dalam sentuhan fisik. At least kita tuh memberikan perhatian, memandang, ya, lalu kita juga mendengarkan, bahkan juga kita berusaha mengerti. Nah, jadi ada area memang sentuhan fisik itu perlu didemonstrasikan, Pak. Tapi Ya. sentuhan fisik itu perlu di backup, di support dengan Ya. genuine love, ya, Betul. dengan kasih yang tulus. Kira-kira Ya. begitu, Pak. Ya, ya. Oke, baik. Nah, Pak Dedi, sentuhan fisik itu pasti memerlukan di dalam satu keluarga yang sama di tempat yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya long distance relationship? Nah, ini dia Pak. Misalnya bisa dalam artian misalnya suaminya pengusaha, dia harus butuh 1 minggu di luar kota. Dan kalau Ya, yang lebih ya. ekstrimnya mungkin anak kita yang lagi studi, Pak. Nah, itu kan Right. waktunya panjang gitu, Pak ya. Ya. Gimana Pak Dedi? Nah, mengenai hal ini, Pak? Nah, ini sekarang kita sudah memasuki abad metaverse, ya, Pak Wih. ya. Jangan-jangan ada meta touching kali ya dari jarak jauh begitu ya. Kita melihat dari layar dengan touch screen misalnya ya. Iya, Kemudian iya. kita mengatakan I touch you, my son, my daughter, when you study there, I love you. So sometimes memang kita butuh kreativitas. Bukan Ya. tidak mungkin kita Ya. kadang-kadang memberikan ekspresi ya lewat layar dan juga mungkin secara virtual. Tetapi intinya begini, Pak. Ya. Ini pertanyaan yang baik sekali. Walaupun kita memang perlu terus mendalami dan mempraktekkan dan kita mempelajari bersama ya. Ya. Jikalau keluarga kita sudah penuh dengan kasih, jikalau pada saat mereka bersama dengan kita, tangki kasih mereka penuh dengan sentuhan kasih, mereka tidak akan merasa kurang dan mencari di tempat yang lain. Betul. Yang menjadi problem ketika defisit, waktu ada pun nggak pernah bersentuhan, apalagi jarak jauh, gitu. Lebih jarang lagi. Nah, itu yang seringkali menjadi concern kita. Tapi jikalau hari ini seorang anak mengatakan, yes, when we were with mom and dad, ya, they love me so much. Ya, they love us so much. Gitu. Ada anak remaja yang sedang studi di luar negeri ngomong gitu tuh. Karena mereka tuh senang ya mendapatkan kasih sayang yang cukup dari papa mama. Dan mereka merasa oke waktu berjauhan pun karena mereka sudah cukup. Dan tentu kita bisa mengekspresikan dengan joking, kadang waktu video call, papa mama mau hug dulu dong, ya hug sama-sama yuk, ya big hug. Jadi mereka anak remaja paling seneng tuh kalau ada kreativitas atau aktivitas sama-sama. It's okay, do that, gitu. That's our expression, gitu. Kita juga orang tua mesti belajar, jangan tadi ya, betul Pak Gunawan tuh bertanya, pasti kadang-kadang kita saking kakunya, kita jadi kayaknya, aduh saya nggak bisa mengekspresikan. Kita bisa belajar dari mereka, ya. Justru kita bisa belajar dari anak-anak milenial. Saya dapat emoticon atau dari stiker dari WhatsApp ya, tos dari jauh, menarik juga ya, tos dari jauh. Dia bilang, wow, this kind of love language begitu ya. Nah, so kita sebetulnya bisa belajar Pak Bun. Tapi kita yang paling penting intentional, kemudian kita juga memberikan waktu yang khusus kepada mereka walaupun jarak memisahkan gitu ya. Nah, ini banyak mungkin dialami apalagi di masa pandemi. Well, misalnya teman saya harus karantina. Harus isolasi mandiri, ini memang sangat ya berkaitan dengan situasi saat ini ya. Aduh, suami saya sakit atau pasangan saya sakit, anak saya sakit, kita pisah kamar bahkan pisah tempat. Nah, memang kita nggak bisa menyentuh secara fisik. Apalagi sekarang ada istilah physical distancing ya. Kita nggak bisa salaman, kita nggak bisa pelukan, karena di dalam situasi yang tidak memungkinkan. Tapi kita bisa melakukan dengan itu aja Pak Bun. Oke, baik. Nah memang Sobat Pasutri sekalian dan juga Pak Dedi, kita hari ini belajar yang menarik tentang quality time atau waktu yang berkualitas dan juga physical touch ya. Jadi physical touch bukan hanya
hubungan intim atau dengan suami dan istri saja yang Pak Dedi tadi sampaikan, sebenarnya banyak bentuknya ya, seperti bergandeng tangan dan juga memeluk ya, atau memberikan sentuhan-sentuhan, sayang di kepala, membelai kepala anak kita, istri kita dan lain sebagainya. Dan Pak Dedi dan Sobat Pasutri sekalian, tidak terasa ya Pak ya, sudah hampir 60 menit Pak kita berbincang-bincang ya, Wow. tidak terasa. Biasanya kalau perbincangan yang menarik, itu pasti waktu sangat cepat dan kita semua nggak berasa gitu ya. Nah, Tepat kita sekali. sudah, iya betul, kita sudah di penghujung acara Pak, artinya kita perlu menyelesaikan perbincangan kita nih, sangat disayangkan Pak Dedi. Sebelum selesai, apakah Pak Dedi bisa memberikan kiat-kiat khusus atau nasihat kepada Sobat Pasutri yang menyaksikan acara ini? Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Bun. Tadi Pak Bun di awal membacakan ayat firman Tuhan ya. Ya. Jadi kasih itu adalah sebuah decision and action. Betul. Kasih itu adalah sebuah keputusan dan tindakan. Bukan hanya emotion, betul. Kasih itu melibatkan emotion kita, emosi kita. Ya. Tapi kasih juga adalah menyangkut decision and action. Menyangkut keputusan dan sebuah tindakan. Kemudian menarik sekali kalau kita melihat di dalam bahasa-bahasa Alkitab ya, khusus tentang kasih. Yaitu kasih itu bukan sekedar noun, kata benda, tapi is a verb, kata kerja. Itu berarti, sekali lagi, membutuhkan sebuah tindakan. Nah, Pak Bun, izinkan saya menyimpulkan dengan hal yang sederhana saja dengan 3P. Ya, untuk merangkum semua bahasa kasih dari apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, kasih itu adalah sebuah pilihan. Mau enggak kita melakukannya? Waktu kita mau, saya yakin Tuhan memampukan kita. Itu pilihan kita. Tapi waktu kita mengeraskan hati, selalu berargumentasi, beralasan, aduh, saya nggak bisa melakukan yang seperti itu, kita sudah memblok diri kita sendiri untuk kita bisa bertumbuh di dalam kasih, di dalam mengungkapkan 5 bahasa kasih tersebut. Ya. Yang kedua adalah menjadikan kasih itu adalah sebuah perbedaan antara kita, anak-anak Tuhan, dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa mempraktekkan ini secara benar. Kasih kita adalah kasih yang unconditional, kasih walaupun, bukan kasih karena. Ya, dia udah menyakiti saya, bagaimana mungkin saya ungkapkan bahasa kasih saya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, ya. Kita punya komitmen, diri kita yang mau berubah, bukan menuntut pasangan atau anak kita berubah. Itu yang membedakan. Lalu yang berikutnya adalah kasih itu membawa perubahan. Ya, karena kita sudah memilih dengan benar dan kita mau menjadi orang yang berbeda. Ya, kita mau membawa sebuah perubahan di dalam konteks yang paling kecil adalah keluarga. Nah, waktu kita janji menikah, kita selalu mengatakan I do. Yuk, kita praktekkan 5 bahasa kasih itu mulai dari kita dulu. I do first, gitu ya. Saya juga nggak dapat bahasa kasih dari pasangan saya, atau mungkin anak mengatakan orang tua saya nggak pernah melakukan begitu. Kita mulai dari kita dulu. Nah, ini menarik ya. Ada sebuah hukum rohani, hukum kasih yang bisa mengubah kehidupan keluarga kita. Waktu kita melakukan sesuatu, kita yang berinisiatif, kita memulai. Saya yakin ya, itu akan mengubah anggota keluarga kita. Dimulai dari kita lebih dulu, ya. Nah, ada satu ungkapan, I do first and he or she does later. Our hearts will follow. Saya setuju tuh, ya. Dengan kita memulai dari diri kita dulu, lalu mengizinkan orang lain melakukannya, dan semua itu akan mengikutinya. Itu apa? Ungkapan kasih yang lebih natural, ungkapan kasih yang spontan, ungkapan kasih yang mewarnai kehidupan kita dari sehari ke sehari. Well, ini proses belajar seumur hidup ya Pak ya. Tidak berhenti hanya di seminar. Kita seminar tadi 60 menit ya Pak ya. Tapi melakukannya mungkin butuh 6 tahun bahkan 60 tahun. Betul. Itu aja Pak Bun. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Terima kasih lagi untuk Pak Dedi yang sudah memberikan wejangan-wejangan ya atau nasihat-nasihat yang sangat membangun kita sebagai pasangan-pasangan pasutri-pasutri yang ada di dalam Tuhan. Nah, baik, jika Anda ingin mengikuti topik-topik Family Corner, maka Sobat
Pak Sutri bisa dapat browsing ke YouTube channel GKI Mangga Besar atau ke website kami, yaitu www.berkathidup.net atau www.gkimangabesar.com. Kemudian, Sobat Pasturi sekalian, kami menantikan kehadiran Anda di komunitas Pasutri kami. Nah, jadi kita bisa saling mengenal, ya, kita bertumbuh dan saling berbagi serta bercerita di dalam komunitas Young Couple GKI Mangga Besar. Kemudian untuk mendapatkan info lebih lanjut ya tentang Young Couple di GKI Mangga Besar, Sobat Pasutri bisa join di Instagram kami ya, yaitu YCF garis bawah GKI Mabes untuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan Pasutri GKI Mabes. Tetap terkoneksi dengan kami, Sobat Pasutri sekalian, di Pasutri GKI Mangga Besar, dan mari kita bertumbuh bersama di dalam Kristus. Mohon Pak Dedi kembali mendoakan menutup acara perbincangan kita pada hari ini. Baik Pak Bun, saya akan tutup dalam doa. Mari Sobat-Sobat Pasutri kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang menyatakan bahasa ilahi yang konkret dalam hidup kami. Bukan dari apa yang kami baca di dalam Alkitab, tapi di dalam kehidupan yang kami alami. Betapa kasih Bapa yang sudah memenuhi hidup kami. Dan kasih itu yang kami bagikan, baik kepada pasangan maupun kepada anak-anak, termasuk anggota keluarga kami. Tuhan, biarlah di bulan kasih sayang ini bukan kami hanya mempelajari bahasa kasih, tetapi dengan kami mempraktekannya, kami menyadari bahwa kasih itu memulihkan, kasih itu menyembuhkan, dan kasih itu menguatkan perjalanan hidup kami. Di tengah masa pandemi yang belum berakhir, kami tahu Tuhan ada keterbatasan di dalam kami mengukakan kasih. Tapi tidak membatasi kasih kami untuk bisa lebih mengasihi Tuhan dan sesama lebih dan lebih lagi. Pakai kami semua Tuhan, berkati Pasutri di berbagai tempat yang mengikuti acara ini. Di tengah pergumulan, di tengah masalah, di tengah situasi yang mereka hadapi saat ini. Biarlah kasih dari Allah Bapa, kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Salam keluarga bertumbuh.